mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman mengempas dan sulit ditanggung. Bacaan dikutip dari Injil Yohanes bab 14 ayat 27 sampai 31a. Yesus menjanjikan penghibur. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa sebenarnya tujuan hidup manusia? Tujuan hidup manusia adalah kebahagiaan. Tetapi ada banyak orang memahami kebahagiaan itu secara salah. Kebahagiaan dipahami suatu keadaan di mana saya atau Anda memperoleh apa yang diinginkan dan dicita-citakan. Seperti misalnya ekonomi yang mapan, pekerjaan yang menghasilkan keuntungan yang banyak, punya jabatan atau kedudukan, punya banyak sahabat, dan masih banyak lagi. Intinya, kebahagiaan dibalut dengan terpenuhinya apa yang saya inginkan. Tetapi bagaimanapun, manusia tak akan pernah merasa puas dan tak akan pernah sampai kepada titik kebahagiaan. Karena keinginan yang satu akan melahirkan keinginan yang lain. Kita lihat para pejabat. Tuhan sudah berikan jabatan, pekerjaan yang baik dan gaji yang baik, tetapi belum juga puas, sehingga mereka tetap korupsi atau melakukan pelanggaran moral. Kalaulah kebahagiaan diartikan hanya sebatas terpenuhinya apa yang kita inginkan, mustahil akan terwujud, sebab manusia tak akan pernah merasa puas, merasa cukup. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pengalaman perjumpaan Yesus dengan murid-muridnya sesudah ia bangkit sungguh-sungguh membuat hati para rasul damai dan sukacita. Kalau kita ingat kisah perjalanan dua murid ke Emmaus, menggetarkan hati dua rasul ini ketika Yesus ada bersama mereka selama dalam perjalanan. Walau mereka sendiri tidak mengenal siapa sesungguhnya yang ada bersama dengan mereka, yang berbincang-bincang bersama mereka dalam perjalanan itu.
Begitulah sukacita itu selalu ada ketika Yesus hadir kembali di tengah-tengah para murid. Bacaan yang kita dengarkan tadi seakan-akan ingin mengingatkan kembali bagaimana Yesus diambil dari tengah-tengah para murid untuk disalibkan, yang akan membuat para murid menjadi sedih dan galau lagi, sebagaimana ketika Yesus ditangkap. Ia harus kembali kepada Bapaknya, sebagaimana disabdakan tadi, "Tidak usah gelisah hatimu, tak perlu sedih, kalaupun aku pergi kepada Bapa, karena aku menyiapkan tempat dan aku akan datang kembali." Tetapi Yesus juga menjanjikan damai dan memberikan damai, tinggalkan damai. Begitulah sukacita itu selalu ada ketika Yesus hadir kembali di tengah-tengah para murid. Bacaan yang kita dengarkan tadi seakan-akan ingin mengingatkan kembali bagaimana Yesus diambil dari tengah-tengah para murid untuk disalibkan, yang akan membuat para murid menjadi sedih dan galau lagi, sebagaimana ketika Yesus ditangkap. Ia harus kembali kepada Bapaknya, sebagaimana disabdakan tadi, "Tidak usah gelisah hatimu, tak perlu sedih, kalaupun aku pergi kepada Bapa, karena aku menyiapkan tempat dan aku akan datang kembali." Tetapi Yesus juga menjanjikan damai dan memberikan damai, tinggalkan damai bagi orang yang percaya kepadanya. Walau Yesus secara fisik tak ada lagi bersama para murid, tetapi rohnya selalu ada dan menyertai. Tuhan menjanjikan, jika kita setia kepadanya dan menuruti kehendak-Nya, kita akan bersama Yesus mengalami kebahagiaan kekal abadi. Dan inilah yang diperjuangkan oleh orang-orang Kristiani, yakni kehidupan kekal di surga. Itulah kebahagiaan sejati. Damai yang diberikan oleh Yesus tidak sama dengan damai yang diberikan oleh dunia. Bagi dunia, tanpa Kristus, damai yang diberikan mengandung kepentingan tertentu dan sementara saja sifatnya, tidak membawa kebahagiaan dan harapan yang sesungguhnya adalah hampa. Tetapi bagi orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, damai sejahtera merupakan milik kita dan ada selalu bersama dengan kita, walau ada tantangan kesulitan, tetapi semuanya akan membuahkan sukacita. Semoga melalui sabda Tuhan hari ini, iman kita diteguhkan, semangat kita kembali untuk menyerahkan diri kepada Tuhan dalam seluruh perjuangan hidup kita. Tuhan memberkati.